pagi Bu Lujeng. Selamat pagi Bu Lucy. Bagaimana kabar Bu Lujeng hari ini? Alhamdulillah saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih. Maaf Bu Lujeng, saya juga senang mendengarkan kabar baik dari Ibu. Saya melihat kok wajah Bu Lujeng agak berbeda. Kenapa ya Bu? Kok tahu panjenengan Bu? Sebenarnya saya sedang agak berpikir keras untuk bisa keluar dari yang saya anggap ini suatu masalah. Bu Lujeng, boleh tahu Bu, apa masalah yang dihadapi Bu Lujeng saat ini? Apa permasalahannya? Bisa kita diskusikan dengan Bu Lujeng hari ini? Gini Bu Lucy, saya ingin membahas bagaimana saya bisa meningkatkan ketertiban murid-murid di kelas. Saya merasa interaksi saya dengan mereka masih kurang optimal Bu. Itu topik yang sangat penting Bu Lujeng. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengapresiasi usaha Ibu untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran. Kemudian sekarang apa tujuan spesifik Ibu dalam meningkatkan keterlibatan murid-murid di kelas? Tujuan spesifik saya adalah agar murid-murid lebih aktif dalam diskusi kelas dan merasa lebih nyaman Bu untuk berbicara dan berpartisipasi. Itu tujuan yang sangat baik dan jelas Bu Lujeng. Sekarang menurut Ibu, apa saja hambatan atau tantangan yang membuat murid-murid itu kurang aktif dan terlibat dalam diskusi kelas Bu? Saya merasa sering terburu-buru untuk menyelesaikan materi pelajaran, sehingga waktu itu untuk diskusi menjadi sangat terbatas. Selain itu, beberapa murid tampak kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas, Bu Lucy. Baik Bu Lujeng, terima kasih atas keterbukaannya. Nah sekarang, apa yang bisa Ibu Lujeng lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Saya berpikir untuk memberikan lebih banyak waktu bagi murid-murid untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan. Tidak berfokus pada saya sendiri Bu. Saya juga ingin belajar teknik-teknik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Iya, betul. Ide yang sangat bagus Bu Lujeng. Bisa Ibu jelaskan lebih detail bagaimana Ibu akan melaksanakan rencana hari ini? Saya berpikir untuk menyediakan 5 teks 15 menit di akhir setiap pelajaran, khusus untuk diskusi bebas. Nah, selama diskusi ini, saya akan menggunakan teknik pertanyaan terbuka untuk mendorong partisipasi murid. Selain itu, saya akan memberikan pujian atau umpan balik positif kepada setiap murid yang berpartisipasi untuk membangun kepercayaan diri mereka. Ya, baik Bu Lujeng, sangat baik itu. Kemudian langkah apa yang akan Bu Lujeng lakukan dan kapan Ibu berencana untuk memulainya? Oke Bu, saya akan mulai minggu depan. Saya juga akan mencari bahan bacaan tentang teknik pertanyaan terbuka dan cara meningkatkan kepercayaan diri murid. Saya mungkin juga akan mengikuti pelatihan singkat tentang hal ini juga. Ada Bu? Ya, baik. Itu rencana yang sangat terstruktur Bu Lujeng. Selanjutnya bagaimana kita bisa memastikan bahwa Bu Lujeng tetap pada rencana ini dan mencapai tujuan tersebut? Oke Bu, saya akan membuat catatan tentang perkembangan setiap minggunya. Saya juga akan meminta umpan balik dari murid-murid tentang pengalaman mereka dalam diskusi kelas. Nah, mungkin kita bisa bertemu lagi Bu Lucy untuk mendiskusikan kemajuan saya dan melihat apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Baik Bu Lujeng, saya sangat senang mendengar hal itu. Bagaimana jika kita tentukan waktu untuk pertemuan berikutnya agar kita bisa mengevaluasi kemajuan Bu Lujeng? Bagaimana jika kita bertemu lagi 2 minggu dari sekarang Bu? 2 minggu dari sekarang cocok untuk saya, Bu Lucy. Terima kasih banyak atas dukungan Ibu. Sama-sama Bu Lujeng. Saya sangat menghargai komitmen dan juga dedikasi Ibu. Saya yakin Bu Lujeng pasti bisa mencapai tujuan ini. Dan saya akan selalu ada untuk mendukung Ibu.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu Lujan. Terima kasih Bu Lucy. Sampai jumpa 2 minggu lagi Bu Lucy. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Lujan. Selamat siang Bu Lucy. Selamat pagi Bu Lujan dan Bu Ratna. Selamat pagi Bu Lucy. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Lucy gimana kabarnya? Alhamdulillah saya pun juga baik Bu. Begini ya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik, di mana di sini saya menjadi observer untuk mengamati kegiatan coaching pada hari ini. Bagaimana Bu Ratna, coaching sudah siap? Sudah siap Bu, insya Allah. Baik, silahkan Ibu berdua lanjutkan untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Silahkan Bu. Siap Bu, terima kasih waktunya Bu. Oke. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Lujan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Gimana kabar Bu Lujan hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu, terima kasih. Senang mendengar kabar baik dari Ibu. Saya melihat kok wajah Bu Ratna itu agak berbeda ya. Kenapa Bu? Kok tahu Bu sebenarnya? Sebenarnya saya memang sedang agak berpikir keras Bu untuk bisa keluar dari yang saya anggap ini suatu masalah. Boleh tahu Bu, apa masalah yang dihadapi Bu Ratna? Begini Bu Lujan, saya ingin membahas bagaimana saya bisa meningkatkan keterlibatan murid-murid kelas. Saya merasa interaksi saya dengan mereka masih kurang optimal. Oh, itu topik yang sangat baik Bu. Karena sebelum kita lanjut, saya ingin mengapresiasi usaha Ibu untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, kemudian sekarang apa tujuan spesifik Ibu dalam meningkatkan keterlibatan murid-murid di kelas Bu? Tujuan spesifik saya adalah agar murid-murid lebih aktif dalam diskusi kelas dan merasa lebih nyaman Bu untuk berbicara dan berpartisipasi di dalam kelas. Oh ya, itu tujuan yang sangat baik dan jelas Bu. Sekarang menurut Ibu apa saja hambatan dan tantangan yang membuat murid-murid kurang aktif dan terlibat dalam diskusi kelas Bu? Gini Bu, saya itu merasa sering terburu-buru untuk menyelesaikan materi pelajaran sehingga waktu untuk diskusi menjadi sangat terbatas. Selain itu, beberapa murid tampak kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas Bu. Oke Bu, terima kasih atas keterbukaannya ya Bu Ratna. Sekarang apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Bu? Saya berpikir untuk memberikan lebih banyak waktu bagi murid-murid untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan, tidak berfokus pada saya saja Bu. Saya ingin juga belajar teknik-teknik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka Bu. Ya, itu ide yang sangat luar biasa Bu Ratna. Bisa Ibu jelaskan lebih detail bagaimana Ibu akan melaksanakan rencana ini semua? Saya berpikir untuk menyediakan 15 menit di akhir setiap pembelajaran khusus untuk diskusi bebas. Selama diskusi ini, saya akan menggunakan teknik pertanyaan terbuka Bu, untuk mendorong partisipasi murid. Selain itu, saya akan memberikan pujian atau umpan balik positif kepada setiap murid yang berpartisipasi untuk membangun kepercayaan diri mereka Bu. Oh ya, itu langkah yang sangat baik Bu. Kapan Ibu berencana untuk memulainya? Saya berencana mungkin minggu depan. Saya juga akan mencari bahan bacaan tentang teknik pertanyaan terbuka dan cara meningkatkan kepercayaan diri murid. Saya mungkin juga akan mengikuti pelatihan singkat tentang hal ini jika ada Bu. Oke, itu rencana yang sangat terstruktur ya Bu Ratna. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa Ibu itu tetap pada rencana ini dan mencapai tujuan Ibu? Saya akan membuat catatan tentang perkembangan setiap minggunya. Saya juga akan meminta umpan balik dari murid-murid tentang pengalaman mereka dalam diskusi kelas. Mungkin kita bisa bertemu lagi Bu Lujan untuk mendiskusikan kemajuan saya dan melihat apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan.
Oh ya, begitu. Saya senang mendengar itu semua, Bu Ratna. Bagaimana jika kita tentukan waktu untuk pertemuan berikutnya agar kita itu bisa mengevaluasi kemajuan Ibu. Terus bagaimana kalau jika kita bertemu itu di 2 minggu dari sekarang, Bu Ratna? Oh iya, 2 minggu dari sekarang ya Bu ya, cocok saya Bu. Terima kasih banyak atas dukungan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ratna. Saya sangat menghargai komitmen dan dedikasi Ibu, dan saya yakin Ibu bisa mencapai tujuan ini, dan saya akan selalu ada untuk mendukung Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu Ratna. Terima kasih Bu Lujeng, sampai jumpa 2 minggu lagi Bu Lujeng. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Bu Jeng dan Bu Ratna yang telah melaksanakan coaching dengan baik, dan tentunya hasil pengamatan akan saya sampaikan nanti ya kepada Ibu Lujeng. Setelah ini bisa bertemu dengan saya di ruang saya ya Bu. Ya Bu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Lanjutkan rencana yang sudah tersusun dengan rapi tadi ya Ibu. Ya Ya, Bu. baik. Selamat siang Bu Ratna, Bu Lujeng. Selamat siang Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Lujeng. Selamat siang Bu Lucy. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi pasca supervisi ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Senang mendengar kabar dari Ibu. Mari kita mulai sesi ini. Bagaimana Ibu menilai sendiri perform dalam kompetensi coaching tadi, Bu Lijan? Saya merasa cukup puas dengan sesi coaching tadi, terutama dalam hal mendengarkan aktif dan memberikan ruang bagi Bu Ratna untuk berbicara. Namun, saya merasa masih ada ruang untuk meningkatkan cara saya mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu, Bu Lucy. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa ada beberapa momen di mana pertanyaan yang saya ajukan belum cukup mendalam untuk membantu Bu Ratna menggali lebih dalam pemikirannya. Baik, terima kasih Bu Lujeng sudah mau berbagi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Tentu saja boleh, Bu Lucy. Silakan. Saya mengamati tadi pada saat Ibu mendengarkan cerita dari Bu Ratna tentang murid-muridnya, Ibu memberikan perhatian penuh dan tidak menginterupsi. Itu sudah sesuai atau bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya senang mendengarnya, Bu Lucy. Itu memberi saya kepercayaan diri bahwa saya berada di jalur yang benar dalam aspek tersebut. Baik, namun demikian Bu Lujeng, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat Bu Lujeng berbicara tentang rencananya untuk memberikan waktu khusus untuk diskusi, saya mengamati Ibu memberikan tanggapan agak terlalu cepat, tanpa membiarkan dia benar-benar menyelesaikan pemikirannya. Menurut standar, seharusnya kita memberikan lebih banyak waktu untuk coach berpikir dan berbicara. Bagaimana pendapat Ibu? Saya setuju, Bu Lucy. Saya menyadari itu juga, dan saya merasa perlu lebih banyak berlatih untuk sabar dan memberikan ruang lebih banyak lagi kepada coach. Baiklah Bu Lujeng, sekarang mari kita membicarakan rencana tindakan untuk selanjutnya. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi perform jenengan? Ya, saya berpikir untuk lebih fokus pada teknik mendengarkan aktif, seperti memberikan jeda lebih lama sebelum memberikan tanggapan dan menggunakan pertanyaan yang lebih mendalam untuk membantu coach mengembangkan pemikirannya. Saya juga berencana untuk meminta feedback dari coach tentang bagaimana mereka merasa didengarkan selama sesi. Ya, baik, itu rencana yang sangat bagus Bu Lujeng. Kira-kira kapan dan di mana Ibu berencana untuk mulai menerapkan ini, dan
Siapa yang bisa membantu Ibu nantinya? Ya, saya akan mulai menerapkannya pada sesi coaching berikutnya. Minggu depan mungkin Bu, saya akan meminta teman satu program keahlian saya untuk menjadi observer dan memberikan feedback tambahan tentang performa saya. Bagus sekali Bu Lujeng. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, sebagai penutup ya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Ya, saya merasa mendapat wawasan berharga tentang bagaimana saya bisa meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif saya. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk terus belajar dan berkembang dalam kompetensi coaching ini, Bu Lucy. Ya, baik. Terima kasih Bu Lujeng. Saya yakin bahwa Ibu akan terus berkembang dan menjadi coach yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di sesi berikutnya Bu Lujeng. Sampai jumpa Bu, terima kasih ya Bu Lucy. Sama-sama Bu Lujeng.